Kisah Orang Kudus hari ini tanggal 6 Desember adalah Santo Nikolas dari Myra. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Nikolas lahir di Parara, Asia Kecil dari sebuah keluarga yang kaya raya. Sejak masa mudanya ia sangat menyukai cara hidup bertapa dan melayani umat. Ia kemudian menjadi seorang imam yang sangat disukai umat. Harta warisan dari orang tuanya dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan amal, terutama untuk menolong orang-orang miskin. Sebagai imam, ia pernah berziarah ke Tanah Suci. Sekembalinya dari Yerusalem, ia dipilih menjadi uskup kota Myra dan berkedudukan di Lycia, Asia Kecil yang sekarang menjadi negara Turki. Santo Nikolas dikenal di mana-mana. Ia termasuk orang kudus yang paling populer sehingga dijadikan pelindung banyak kota, provinsi, keuskupan, dan gereja. Di kalangan gereja timur, ia dihormati sebagai pelindung para pelaut, sedangkan di gereja barat, ia dihormati sebagai pelindung anak-anak dan pembantu para gadis miskin yang tidak mampu menyelenggarakan perkawinannya. Namun riwayat hidupnya tidak banyak diketahui, selain bahwa ia dipilih menjadi uskup kota Myra pada abad keempat yang berkedudukan di Lycia. Ia seorang uskup yang lugu, penuh semangat dan gigih membela orang-orang yang tertindas dan para fakir miskin. Pada masa penganiayaan dan penyebaran ajaran-ajaran sesat, ia menguatkan iman umatnya dan melindungi mereka dari pengaruh ajaran-ajaran sesat. Ketenaran namanya sebagai uskup melahirkan berbagai cerita sanjungan. Sangat banyak cerita yang menarik dan mengharukan. Namun tidak begitu mudah untuk ditelusuri kebenarannya. Salah satu cerita yang terkenal ialah cerita tentang 3 orang gadis yang diselamatkannya. Konon ada seorang bapa tak mampu menyelenggarakan perkawinan ke 3 orang anak gadisnya. Ia orang yang miskin. Karena itu ia berniat memasukkan ke 3 putrinya itu ke tempat pelacuran. Hal ini didengar oleh Uskup Nikolas. Pada suatu malam secara diam-diam, Uskup Nikolas melemparkan 3 bongkah emas ke dalam kamar bapak itu. Dengan demikian selamatlah 3 putri itu dari lembah dosa. Mereka kemudian dapat menikah secara terhormat. Cerita yang lain berkaitan dengan kelaparan hebat yang dialami umatnya. Sewaktu Asia Kecil dilanda panceklik yang hebat, Nikolas mondar-mandir ke daerah-daerah lain untuk meminta bantuan bagi umatnya. Ia kembali dengan sebuah kapal yang syarat dengan muatan gandum dan buah-buahan. Namun tanpa sepengetahuannya, beberapa iblis hitam bersembunyi dalam kantong-kantong gandum itu. Segera Nikolas membuat tanda salib atas kantong-kantong itu dan seketika itu juga setan-setan hitam itu berbalik menjadi pembantunya yang setia. Nikolas adalah santo nasional Rusia. Cerita tentang tertolongnya ke 3 putri di atas melahirkan tradisi yang melukiskan Santo Nikolas sebagai penyayang anak-anak. Salah satu tradisi yang paling populer ialah tradisi pembagian hadiah kepada anak-anak pada waktu pesta Natal oleh orang tuanya melalui Sinterklas. Tradisi ini diperkenalkan kepada umat Kristen Amerika oleh orang-orang Belanda Protestan yang menobatkan Santo Nikolas sebagai tukang sulap bernama Santa Claus. Sinterklas yaitu hari pembagian hadiah kepada anak-anak yang dilakukan oleh seorang berpakaian uskup yang menguji pengetahuan agama anak-anak, tetapi ia membawa serta hamba hitam yang menghukum anak-anak nakal. Santo Nikolas meninggal dunia di Myra dan dimakamkan di katedral kota itu. Reliquinya kemudian dicuri orang pada tahun 1807. Sekarang relikwi itu disemayamkan di Bari, Italia.